Selamat datang di praktikum identifikasi bakteri gram positif dengan fokus khusus pada Staphylococcus sp dan Streptococcus sp. Hari ini akan dilakukan serangkaian prosedur yang memungkinkan untuk mengidentifikasi dan membedakan dua jenis bakteri gram positif yang sangat penting ini. Bakteri Coccus gram positif adalah kelompok bakteri yang memiliki bentuk bulat atau oval dan terwarnai ungu setelah proses pewarnaan gram. Dinding sel bakteri ini kaya akan peptidoglikan yang membuatnya tahan terhadap pewarnaan gram dan menghasilkan warna ungu pada akhir pengecatan gram. Dimulai dengan pewarnaan sampel bakteri cair. Di depan terdapat dua tabung berisi cairan keruh dengan kode sampel 27 dan 22. Cairan ini adalah suspensi bakteri yang akan kita identifikasi. Kekeruhan ini menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri dalam media cair. Langkah pertama dalam proses identifikasi adalah pewarnaan gram, sebuah teknik fundamental dalam mikrobiologi yang dikembangkan oleh Hans Christian Gram pada tahun 1884. Metode ini memungkinkan kita membedakan bakteri menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok bakteri gram positif dan gram negatif. Apabila bakteri berakhir dengan warna ungu, maka bakteri tersebut merupakan bakteri gram positif. Dan apabila bakteri berakhir dengan warna merah, maka bakteri tersebut merupakan bakteri gram negatif. Untuk melakukan pengecatan gram pada sampel 27, dimulai dengan ambil sedikit sampel menggunakan oses steril dan buat olesan tipis pada kaca objek. Pastikan olesan tidak terlalu tebal agar hasil pewarnaan optimal. Fiksasi preparat dengan cara melewatkan di atas api beberapa kali untuk memastikan bahwa bakteri melekat pada kaca objek. Selanjutnya dilakukan 4 tahapan pewarnaan. Yang pertama diteteskan cat gram A yang berisi kristal violet, yang kedua cat gram B yang berisi larutan iodin, yang ketiga cat gram C yang berisi alkohol atau aseton yang berguna sebagai decolorizer, yang terakhir adalah cat gram D yang berisi safranin. Setelah pewarnaan selesai, amati preparat di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali menggunakan minyak emersi yang berfungsi untuk mengurangi pembiasan cahaya dan meningkatkan resolusi gambar objek yang dihasilkan. Hasil yang didapat dari pengamatan dengan mikroskop perbesaran 100 kali menunjukkan bahwa bakteri dengan kode sampel 27 merupakan bakteri gram positif, dikarenakan hasil akhir dari pengecatannya berwarna ungu, berbentuk bulat dengan susunan bergelombor, dan termasuk ke dalam bakteri Staphylococcus sp. Bakteri gram positif berwarna ungu setelah pengecatan gram dikarenakan struktur dinding selnya yang tebal dan kaya akan peptidoglikan, yang memungkinkan menahan pewarna kristal violet dengan kuat. Selama proses pengecatan, kristal violet menembus dinding sel dan berikatan dengan iodin, membentuk kompleks yang sulit dilepaskan. Dan ketika alkohol ditambahkan untuk dekolorisasi, dinding sel yang tebal mengalami dehidrasi, menyebabkan pori-pori menutup dan mengunci kompleks perwarna di dalam sel. Akibatnya, pewarna lawan seperti safranin tidak dapat menembus sehingga bakteri tetap berwarna ungu. Setelah mengetahui sifat bakteri melalui pengecatan gram dan diamati dengan mikroskop, selanjutnya dilakukan inokulasi pada media BAP. Media BAP atau blood agar plate merupakan media kaya akan nutrisi yang mendukung pertumbuhan sebagian besar bakteri gram positif dengan baik. Komposisi BAP yang mengandung darah mampu menyediakan faktor-faktor pertumbuhan esensial seperti hemin yang dibutuhkan oleh bakteri gram positif. BAP juga membantu mengidentifikasi sifat hemolisis bakteri gram positif, yaitu kemampuannya memecah sel darah merah, dan inokulasi ini dilakukan dengan metode goresan yang bertujuan untuk mendapatkan koloni yang terpisah. Lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Suhu ini dipilih karena mendekati suhu tubuh manusia yang optimal untuk pertumbuhan banyak bakteri patogen. Setelah inkubasi, karakteristik koloni diamati dan didapatkan hasil. Karakteristik koloni yang tumbuh yaitu berbentuk bulat, berukuran kecil 1 mm, dengan tepian rata, elevasi cembung, warna media merah. Selanjutnya, dilakukan pengecatan gram dari koloni yang tumbuh pada media BAP. Pengecatan gram ini dilakukan untuk memastikan kembali bahwa bakteri tersebut merupakan bakteri Staphylococcus sp untuk kode sampel nomor 27. Hasil pengecatan gram sama seperti hari pertama, yaitu terdapat susunan bergelombol yang termasuk bakteri Staphylococcus sp. Selanjutnya dilakukan tes katalase.
Tes katalase adalah tes untuk menentukan kemampuan bakteri menghasilkan enzim katalase. Enzim katalase menguraikan hidrogen perioksida atau H2O2 menjadi air atau H2O dan oksigen atau O2. Tes katalase juga digunakan untuk membantu membedakan kelompok bakteri tertentu, Staphylococcus atau katalase positif dan Streptococcus atau katalase negatif. Hasil positif ditandai dengan munculnya gelembung-gelembung gas oksigen yang terlihat jelas. Gelembung ini terbentuk karena enzim katalase pada bakteri memecah H2O2 menjadi air dan oksigen. Hasil negatif ditunjukkan dengan tidak adanya gelembung atau reaksi yang terlihat setelah penambahan H2O2. Ini mengindikasikan bahwa bakteri tidak memiliki atau tidak memproduksi enzim katalase. Hasil uji katalase pada sampel 27 menunjukkan hasil positif. Terjadi gelembung gas yang dihasilkan dari enzim katalase pada bakteri yang memecah H2O2 menjadi air dan oksigen, yang berarti bakteri tersebut termasuk bakteri Staphylococcus sp. Selanjutnya, koloni bakteri diinokulasikan ke media MSA dan Na miring. Media MSA atau mannitol salt agar merupakan media selektif dan media diferensial. Inokulasi pada media MSA bertujuan untuk mengamati peragian mannitol. Hasil yang didapat dari inokulasi media MSA adalah negatif, di mana media berwarna merah. Media tetap berwarna merah menunjukkan tidak ada fermentasi peragian mannitol. Hal tersebut menunjukkan bahwa bakteri yang diinokulasikan ke media MSA tidak memiliki enzim yang diperlukan untuk memfermentasi mannitol. Selanjutnya, inokulasi media Na miring. Tujuan dilakukan inokulasi pada media Na miring adalah untuk melihat pigmen koloni karena beberapa spesies Staphylococcus menghasilkan pigmen yang khas, yang dapat membantu dalam identifikasi awal. Hasil yang didapat pada Na miring terdapat pertumbuhan bakteri, tetapi tidak bisa mengamati pigmen koloninya dikarenakan kurang lamanya waktu inkubasi. Waktu inkubasi yang singkat mungkin tidak memberikan waktu yang cukup bagi bakteri untuk menyelesaikan proses sintesis pigmen, sehingga menghasilkan koloni dengan warna yang lebih lemah. Pigmen koloni diamati pada media BAP yang menunjukkan warna kuning jeruk yang menunjukkan jenis bakteri Staphylococcus saprophyticus. Selanjutnya, dilakukan tes koagulase plasma sitrat. Tes koagulase plasma sitrat adalah tes yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri yang mampu menghasilkan enzim koagulase. Enzim koagulase memiliki kemampuan untuk mengkoagulasi atau membekukan plasma. Koagulase mengubah fibrinogen dalam plasma menjadi fibrin, menyebabkan penggumpalan. Tes ini digunakan untuk mengidentifikasi bakteri dari genus Staphylococcus. Hasil dari tes koagulase pada kode sampel nomor 27 yaitu negatif atau tidak terjadi aglutinasi. Hasil tes koagulase plasma sitrat pada bakteri Staphylococcus saprophyticus tidak menunjukkan aglutinasi karena bakteri ini tidak memproduksi enzim koagulase. Dari pengamatan MSA menunjukkan hasil negatif, ditandai dengan media berwarna merah, pigmen koloni berwarna kuning jeruk, dan koagulase tes menunjukkan hasil negatif atau tidak terjadi aglutinasi. Dalam sampel nomor 27 ditemukan bakteri Staphylococcus saprophyticus. Berdasarkan teoritisnya, Staphylococcus termasuk bakteri berbentuk bulat dengan diameter lebih kurang 1 mm. Umumnya, pemeriksaan mikroskopik dari koloni menunjukkan susunan sel yang bergerombol. Staphylococcus tidak bergerak dan tidak membentuk spora. Staphylococcus saprophyticus merupakan spesies Staphylococcus yang koagulasenya negatif. Bakteri Staphylococcus saprophyticus merupakan bakteri gram positif yang berbentuk bulat dan biasanya dalam bentuk klaster tersusun seperti buah anggur yang tidak teratur. Bakteri Staphylococcus saprophyticus bersifat aerob, non-motil, dan tidak berspora dan resisten terhadap novobiosin dan non-hemolitik. Selanjutnya dilakukan identifikasi bakteri dengan kode sampel 22. Dimulai dari pewarnaan gram, ambil sedikit sampel menggunakan otot steril dan buat olesan tipis pada kaca objek. Pastikan olesan tidak terlalu tebal agar hasil pewarnaan optimal. Fiksasi preparat dengan cara melewatkan di atas api bunsen beberapa kali
dapat memastikan bakteri melekat pada kaca objek. Selanjutnya, dilakukan 4 tahap pewarnaan. Pertama, teteskan kristal violet. Kedua, larutan iodin. Ketiga adalah alkohol 95% atau aseton. Dan yang terakhir adalah safranin. Setelah pewarnaan selesai, amati preparat di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Menggunakan minyak emersi yang berfungsi untuk mengurangi pembiasan cahaya dan meningkatkan resolusi gambar objek yang dihasilkan. Hasil yang didapat dari pengamatan dengan mikroskop perbesaran 100 kali menunjukkan bahwa bakteri dengan kode sampel 22 merupakan bakteri gram positif. Dikarenakan hasil akhir dari pengecatan berwarna ungu, berbentuk bulat dengan susunan berderet, dan termasuk dalam bakteri Streptococcus sp. Bakteri gram positif berwarna ungu setelah pengecatan gram karena struktur dinding selnya yang tebal dan kaya akan peptidoglikan. Setelah mengetahui sifat bakteri melalui pengecatan gram dan diamati dengan mikroskop, dilakukan inokulasi pada media BAP. Media BAP atau blood agar plate merupakan media kaya nutrisi yang mendukung pertumbuhan sebagian besar bakteri gram positif dengan baik. BAP juga membantu mengidentifikasi sifat hemolisis bakteri gram positif, yaitu kemampuannya memecah sel darah merah. Inokulasi dilakukan dengan metode goresan yang bertujuan untuk mendapatkan koloni terpisah. Lalu, inkubasi selama 24 jam. Suhu ini dipilih karena mendekati suhu tubuh manusia yang optimal untuk pertumbuhan banyak bakteri patogen. Setelah inkubasi, hasil karakteristik koloni berbentuk bulat, ukuran 1 mm, tepian rata, elevasinya cembung, warna medianya merah, warna koloninya putih transparan. Selanjutnya dilakukan pengecatan gram dari koloni yang tumbuh pada media BAP. Pengecatan ini dilakukan untuk memastikan kembali bahwa bakteri tersebut termasuk bakteri Streptococcus sp untuk kode sampel nomor 22. Hasil pengecatan gram sama seperti hari pertama pada kode sampel nomor 22 terdapat susunan berderet atau Streptococcus sp. Selanjutnya dilakukan tes katalase. Tes katalase adalah tes untuk menentukan kemampuan bakteri menghasilkan enzim katalase. Enzim katalase menguraikan hidrogen perioksida atau H2O2 menjadi air atau H2O dan oksigen atau O2. Tes katalase juga digunakan untuk membantu membedakan kelompok bakteri tertentu, Staphylococcus atau katalase positif dan Streptococcus atau katalase negatif. Hasil positif ditandai dengan munculnya gelembung-gelembung gas oksigen yang terlihat jelas. Gelembung ini terbentuk karena enzim katalase pada bakteri memecah H2O2 menjadi air dan oksigen. Hasil negatif ditunjukkan dengan tidak adanya gelembung atau reaksi yang terlihat setelah penambahan H2O. Hasil uji katalase pada sampel 22 menunjukkan hasil negatif. Tidak terjadi gelembung gas karena bakteri ini tidak memproduksi enzim katalase. Enzim katalase memecah hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi air atau H2O dan oksigen atau O2 yang menghasilkan gelembung, yang berarti bakteri tersebut termasuk bakteri Streptococcus sp. Selanjutnya adalah inokulasi koloni dari sampel nomor 22 atau Streptococcus sp ke media KPD atau kaldu pepton darah. Tujuan dari inokulasi ini adalah untuk mengamati hemolisa. Hemolisa adalah proses pemecahan atau lisis sel darah merah oleh bakteri. Apabila bakteri mengalami hemolisa, maka keping darah yang ada di dasar media akan pecah. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa pada media KPD muncul semburat merah atau keping darah pecah dan terangkat ke atas, yang berarti sama dengan hemolisa sempurna. Pengamatan hemolisa juga dilakukan pada media BAP dengan hasil adanya zona transparan di sekitar koloni yang menunjukkan hemolisa sempurna. Zona transparan yang terjadi karena bakteri menghasilkan enzim hemolisin yang menghancurkan sel darah merah sepenuhnya. Sel darah merah yang lisis menjadi transparan menciptakan zona bening, menunjukkan bahwa pada sampel nomor 22 merupakan bakteri Streptococcus beta haemolyticus. Berdasarkan teoritisnya, Streptococcus merupakan bakteri gram positif yang berbentuk kokus dan tersusun seperti rantai. Bakteri ini memfermentasi karbohidrat, non-motil, tidak membentuk spora, dan bersifat katalase negatif. Pada umumnya, Streptococcus merupakan bakteri fakultatif anaerob yang membutuhkan medium agar darah untuk berkembang biak. Ciri-ciri dari Streptococcus beta haemolyticus adalah dapat membuat zona hemolisis yang jernih tanpa warna, memiliki batas yang tegas dan diameter zona hemolisisnya 2-4 mm.
Reaksi biokimia dari bakteri Streptococcus beta hemolyticus adalah dengan tidak menghasilkan enzim katalase dan oksidase, tetapi dapat melakukan metabolisme secara fermentasi terhadap sejumlah besar gula. Audio Jungle.